Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kok yang nyautnya berapa orang ya? Oke. eh Senang sekali hari ini Ibu bisa bertemu dengan anak-anak sekalian yang seperti biasa kita belajar bidang studi bimbingan dan konseling. Gimana anak-anak? Apakah senang bertemu dengan Ibu? Senang. Senang banget, Bu. Senang, Bu. Senang banget, Bu. Alhamdulillah, Ibu pun begitu senang bisa bertemu kembali dengan anak-anak semua. Bagaimana anak-anak, sehatkah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu sangat mengharapkan sekali kalian menjaga kesehatan, biar kita senantiasa dalam keadaan sehat, dan ibu pun selalu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Tentunya kita sudah beberapa kali bertemu ya, dan anak-anak pun pastinya sudah tahu dengan Ibu. Siapa Ibu coba? Bu Siti. Bu Siti, Bu. Bu Siti. Pintar. Ibu Siti Fatima di sini mengajar mata pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, oke. Pada hari ini Ibu akan seperti biasa, seperti hari-hari kemarin memberikan layanan bimbingan konseling, di mana layanan yang Ibu berikan hari ini yaitu layanan informasi. Informasi itu apa sih? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke. Ibu kasih tahu ya. Di sini layanan informasi itu layanan bimbingan konseling, yaitu layanan yang memberikan informasi tertentu. Apa sih tertentunya itu? Yaitu nanti materi yang akan Ibu berikan, di mana pastinya materi tertentu sangat diperlukan oleh kalian agar kalian terhindar dari kondisi negatif yang disebabkan ketidaktahuan kalian akan materi tersebut. Nah, tujuan pemberian layanan ini yaitu dikuasainya informasi oleh siapa? Oleh kalian, peserta didik atau siswa. Apa gunanya? Untuk keperluan kehidupan sehari-hari di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Pastinya yang Ibu berikan hari ini materinya akan sangat berguna baik sekarang maupun di masa yang akan datang dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam gitu ya. Pastinya ini diperlukan untuk agar kamu bisa mendapatkan informasi dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna untuk mengembangkan diri. Ini anak-anak Ibu hari ini agak batuk, agak flu, suaranya kedengaran bindeng ya. Mohon dimaafkan apabila dalam pembelajaran hari ini sedikit terganggu dengan suara batuk Ibu dan suara bindeng Ibu yang mungkin kedengaran di kalian gak enak suaranya ya. Oke. Apa sih yang akan Ibu berikan hari ini? Nah, Ibu hari ini mau share screen ya. Tolong disimak. Nih. Ibu katanya Natali sama Zara. Suaranya nggak ada, Bu. Kenapa? Natali sama Zara. Di unmute dulu nggak apa-apa. Nanti ketika misalkan mau bertanya, baru kalian bisa on mikrofonnya. Ini yang Ibu share screen kelihatan nggak?
Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu, kelihatan. Apa sih ini yang nampak di layar kamu? Penerapan pola hidup bersih sehat Bu. Ya, betul. Hari ini Ibu akan memberikan layanan atau materi informasi mengenai penerapan pola hidup bersih dan sehat. Ada yang tahu nggak pola hidup bersih sehat itu apa? Kira-kira apa sih pola hidup bersih sehat itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kah? Ada yang tahu? Oke. Rajin olahraga, Bu. Oh, betul, pintar-pintar. Salah satunya rajin olahraga. Nah, hari ini Ibu akan memberikan layanan mengenai informasi pola hidup sehat. Tapi sebelumnya, biar Ibu tahu siapa hari ini yang hadir, Ibu absen dulu ya. Nanti kalau Ibu sebutkan namanya, kalian sebutkan atau kalian jawab hadir, oke? Oke. Alvin, ada Alvin? Ada Bu, hadir Bu, hadir Bu, ada. Oke, sip, pintar. Tiara Putri hadir? Hadir, Bu. Oke. Andini? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Olivia Margareta? Hadir, Bu. Oke. Giva, ada Giva? Hadir. Oke, siap. Siti Zahra? Dia tuh nggak kedengeran, Bu, suaranya. Siti Zahranya ada? Tadi Ibu lihat sih ada. Tadi ada. Ada. Ini ada nih, ada. Mungkin tidak, ini apa? Mikrofonnya tidak dinyalakan. Andika dan Andika. Andika kemana ya? Andika. Tadi Andika ada loh. Ada Bu, ada dia ada. Oh iya ada. Oh iya ada. Oke. Glory. Glory ada Glory. Glory ada? Glory ada Glory. Tadi ada Glory ya? Oh iya ada nih. Glory ada. Oke. Ya, untuk melancarkan pembelajaran kita, Ibu harap sekarang dimatikan dulu mikrofonnya biar kalian bisa menyimak materi dengan baik, oke? Siap? Oke, Bu. Oke. Yang kelihatan di layar kamu apa? Anggi, mikrofonnya matiin. Ya, tolong mikrofonnya dimatiin. Bentar. Oke. Nah, hari ini Ibu akan memberikan layanan materi dengan judul topiknya pola hidup bersih sehat, yaitu penerapan pola hidup bersih sehat. Apa sih pola hidup bersih sehat itu? Nanti secara rinci akan Ibu uraikan di dalam materinya ya. Nah, apa manfaat dari materi tersebut? Manfaat dari materi tersebut yaitu agar anak-anak semua bisa tahu mengenai informasi apa itu pola hidup bersih dan sehat, bagaimana cara penerapan kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari, apa saja sih pola hidup bersih dan sehat itu, di mana saja sih pola hidup bersih dan sehat itu harus kita lakukan,
Dan nantinya tujuan akhirnya kalian bisa menerapkan pola hidup sehat dan bersih ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sendiri maupun di lingkungan lain. Di mana lingkungan lainnya, baik di sekolah maupun nanti ketika kalian sudah bekerja, gitu ya. Oke, nanti pada saat belajar ada aturan yang harus kita lakukan. Ada aturan yang harus kita patuhi ya. Nanti pembelajaran kita seperti biasa akan berlangsung selama 40 menit ke depan. Nah, di dalam pembelajaran nanti anak-anak diharuskan atau harus menyimak materi yang Ibu berikan dengan serius. Oke. Yang kedua, nanti ketika pembelajaran, apabila ada yang ingin bertanya, kalian mengangkat tangan terlebih dahulu atau menyebutkan nama. Oke. Yang ketiga, apabila ingin berpendapat, gitu ya, sama nanti kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Apabila ingin bertanya, apabila ingin berpendapat, kalian mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke. Nanti pada saat pembelajaran, apabila ada pendapat teman yang ingin kalian sanggah, misalkan kamu nggak setuju nih dengan pendapat teman, boleh kamu menyanggahnya, tapi dengan cara kalian harus mengangkat terlebih dahulu dan mengatakan, Bu, mohon maaf, boleh saya berpendapat lain dengan, misalkan, boleh saya berpendapat lain dengan pendapat Andini, gitu ya. Jadi berarti kamu menyanggah pendapat Andini. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tata laksana pembelajaran hari ini. Nanti setelah ini kita berdoa. Selanjutnya setelah berdoa, kita akan menyimak materi. Nah, setelah materi yang Ibu berikan, nanti kalian diperbolehkan untuk bertanya. Atau nanti Ibu akan bertanya kepada kalian. Oke. Terus selanjutnya nanti di akhir Ibu akan memberikan tugas untuk kalian untuk dikerjakan. Sampai sana ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, boleh mikrofonnya di unmute kalau misalkan kalian mau berpendapat. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum ada? Oke. Selanjutnya, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa terkendala apapun, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita laksanakan pada pembelajaran hari ini bermanfaat, bisa membawa keberkahan dalam kehidupan anak-anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa dipersilahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ayo kita mulai belajarnya ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Hari ini kita akan belajar mengenai penerapan pola hidup bersih dan sehat. Apa sih pola hidup bersih dan sehat itu? Nah,
sebelum ke sana. Seru. Kelihatan nggak? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa tujuan layanan pada hari ini yaitu tujuannya memberikan layanan informasi, di mana layanan ini tentu akan diperlukan oleh kalian sebagai siswa agar terhindar dari kondisi negatif yang disebabkan karena ketidaktahuan. Jadi nanti informasi mengenai penerapan pola hidup bersih ini pastinya berguna agar nanti kalian semua, anak-anak Ibu, bisa terhindar dari kondisi negatif. Negatif apa? Kondisi negatif karena kamu nggak tahu mengenai pola hidup sehat tersebut. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu dikuasainya informasi agar kamu menguasai informasi tentang penerapan pola hidup sehat. Gunanya apa? Bisa digunakan untuk kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk apa? Untuk dalam kebutuhan pengembangan diri. Tuh, ya. Nah, ini ya PHBS. PHBS itu yaitu pola atau perilaku hidup bersih dan Sehat, Bu, sehat. sehat. Oke, apa sih PHBS itu? PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat yaitu suatu gerakan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan serta kualitas hidup seseorang. Jadi PHBS yaitu gerakan atau apa yang harus kita lakukan guna untuk menjaga kebersihan dan kesehatan serta kualitas hidup seseorang. Oke, sebelum ke materi selanjutnya. Apa yang kalian sudah lakukan sehari-hari dalam menerapkan hidup sehat di rumah? Makan sayur. Apa? Berolahraga, Bu, berolahraga. Oke, siap. Pinter. Alvin, olahraga. Andini, apa yang kamu lakukan? Sayur, Bu. Hah? Makan sayur. Oke, pinter. Andini makan sayur untuk menjaga kesehatan. Alvin berolahraga untuk menjaga kesehatan. Glory, apa yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatan? Menjaga diri dari kotoran. Ya, dengan cara Menjauhi penyakit kotoran. menjauhi sumber penyakit. Sebetul. Anak-anak menjawab dengan baik, dengan benar, dengan pintar, dan tentunya pasti dengan begitu sebetulnya anak-anak sudah tahu ya penerapan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang kamu lakukan di rumah. Oke, nah sekarang kita lanjut. Di mana sih kita akan atau harus melakukan kehidupan bersih dan sehat ini? Di mana saja penerapan perilaku hidup bersih dan sehat ini? Yang pertama, perilaku hidup bersih sehat ini harus atau kalian bisa lakukan yang pertama di rumah. Yang kedua, kalian bisa lakukan di sekolah. Yang ketiga, kalian bisa lakukan di lingkungan kerja. Nanti pastinya suatu hari kalian akan bekerja. Dan yang terakhir, kalian akan diharuskan atau menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat ini di tempat umum. Oke, kita bahas satu-satu. Pola atau penerapan pola hidup bersih dan sehat di rumah. Pastinya setiap hari dari bangun tidur sampai kalian tidur kembali,
menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Bangun tidur, apa yang akan kamu lakukan? Cuci muka kalau nggak sekolah. Sikat gigi. Pintar. Sikat gigi, cuci muka kalau nggak Sarapan, Bu. sekolah, mandi, sarapan. Habis mandi, sarapan. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan dengan tempat tidur kamu? Dibersihkan, Bu. Dibersihkan. Siapa yang bersihkan? Kita sendiri. Siapa yang dibersihkan oleh orang tua? Ada. Oke. Bangun tidur, mandi, sholat. Di dalam mandi itu pasti kita menggunakan air bersih dan sabun. Terkadang untuk beberapa hari sekali, 2 hari sekali kita membersihkan rambut dan setiap hari kita Menggosok menggosok gigi. gigi. Idealnya, Ibu pengen tanya, idealnya 1 hari berapa kali kita menggosok gigi? 2. Minimal berapa kali? 2. Minimal, ya pintar. Dalam kehidupan sehari-hari, minimal menggosok gigi itu kita 2 kali. Kapan? Bangun tidur, seharusnya bukan bangun tidur. Pagi hari setelah sarapan pagi, kita gosok gigi. Dan nanti ketika kita mau tidur, pintar. Itu minimal 2 kali. Tapi apabila ada waktu, sebaiknya kita 3 kali sehari. Kapan? 1 kali setelah sarapan, yang kedua setelah makan siang, dan yang ketiga sebelum tidur. Itu gosok gigi. Membersihkan rambut atau keramas minimal berapa kali? 2 kali. 2 kali 2 hari. 1 kali 2 hari atau 2 hari sekali. Gitu ya. Mandi, gosok gigi, keramas, sarapan. Nah, itu dilakukan di rumah. Oke. Kalian pergi ke sekolah. Apa penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah? Kalau di sekolah penerapan hidup bersih dan sehatnya apa? Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Membuang sampah pada tempatnya. Pintar, Alvin. Apalagi? Setiap pagi piket, pintar. Setiap hari ada jadwal piket. Di kelas 7-10 ada jadwal piket nggak? Dilaksanakan atau enggak? Dilaksanakan. Apakah di depan kelas kamu ada tempat sampah? Ada. Apakah di kelas kamu ada peralatan kebersihan seperti sapu? Ada. Berarti hebat, pinter, kelas kamu sudah minimal menerapkan perilaku hidup bersih di sekitar kelas. Belum nanti kalau kamu pergi ke kantin. Seperti yang sudah kita lakukan pada pembiasaan di sekolah kita diharuskan membawa tempat makan dan tempat minum sendiri-sendiri ya. Sudah dilaksanakan? Sudah. Apa gunanya? Mengurangi sampah plastik. Oke, pintar Glory. Membiasakan membawa tempat makan dan minum sendiri itu penerapan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah yang berguna untuk mengurangi sampah plastik. Bayangkan di sekolah kita itu ada 1.000 siswa. Kalau 1.000 siswa, kalau satu siswa membuang 2 bekas makan dan minum, ada berapa sampah yang terkumpul? Banyak. Banyak, sekitar 2.000
sampah plastik. Nah, dengan membiasakan membawa alat makan sendiri, itu mengurangi resiko pembuangan sampah plastik. Oke anak-anak, itu sekarang. Suatu hari ya sekalian melanjutkan SMA, insya Allah suatu hari saja kamu akan berada di jenjang lingkungan kerja. Mau kerja apa enggak? Kerjalah, Bu. Iya, sip. Membantu minimal untuk diri sendiri ya. Nanti kalau sudah bekerja berpenghasilan untuk diri sendiri kebutuhan dan bisa membantu orang tua dan keluarga. Oke, di lingkungan kerja pun tentunya kita tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Terutama di lingkungan kita sendiri dulu. Kalau misalkan kita punya ruangan atau kita punya meja sendiri, kita seharusnya membersihkan atau menerapkan perilaku hidup bersih di tempat kerja. Nah, misalkan di meja kita harus selalu membersihkan tiap ya, kesuruh gitu ya. Meskipun nanti di hadapan tetap hidup bersih dan minimal di tempat atau di meja kita sendiri. Kita bersihkan dengan tisu gitu ya. Lalu kalau kita harus sediakan tempat sampah. Jadi sampah-sampah yang ada kita buang ke tempat sampah kita sendiri. Oke. Selanjutnya selain di meja kita pun harus menerapkan PHBS ini, perilaku hidup bersih sehat ini, di manapun di lingkungan kita kerja, baik itu tempat sendiri, ruangan sendiri, maupun kita keluar dari ruangan sendiri. Tentunya biasanya di tempat lingkungan kerja pun kita akan mempunyai aturan-aturan kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya tetap. Ya, oke. Sampai sana dulu ada yang mau ditanyakan atau enggak? Belum ada? Oke. Lanjut. Penerapan perilaku hidup bersih yang selanjutnya, selain di rumah, di sekolah, dan di lingkungan kerja, tentunya sekarang pun kalian selalu akan atau pernah berkunjung ke tempat umum. Contoh tempat umum itu apa? Pasar. Pasar. Ada lagi? Mall. Mall gitu ya. Oke. Di tempat umum yang kita kunjungi, kita akan tetap harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pasar-pasar sekarang sepertinya sudah mempunyai aturan yang baik gitu ya. Mereka mulai menerapkan PHBS di mana mereka mempunyai tempat pembuangan sampah di pasar tersebut. Itu di pasar. Oke. Contoh yang lain, kamu pernah berkunjung ke tempat umum, misalkan mall? Pernah, Bu. Pernah tentunya. Pernah, Pernah menggunakan toilet umum? Pernah, Bu. Pernah. Nah, ini pengen tahu biasanya nih, ketika kita masuk ke toilet umum, apa yang kamu lakukan terlebih dahulu? Biasanya apa ya? Ketika kamu masuk ke toilet umum di mall, apa yang kamu lakukan? Suka siram-siram dulu enggak? Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. pintar, hebat. Pakai tisu, Bu. Iya, hebat, betul, pintar. Apabila toiletnya toilet jongkok, kita sebaiknya siram-siram dulu di sekitar toilet tersebut, sekitar WC tersebut. Itu yang harus kamu lakukan. Nah, apabila toiletnya toilet duduk, nah, itu kan sedikit atau minim air,
yang disediakan adalah Tisu. oke, tisu. Sebelum kita menggunakan toilet tersebut, sebaiknya kita bersihkan tempat atau WC tersebut dengan menggunakan tisu. Nah, untuk apa? Karena kita yakin orang lain, kita belum tentu yakin, belum tahu kalau orang lain itu sama berperilaku hidup bersih seperti kita. Minimal kita menjaga untuk diri sendiri. Kita lap dulu WC-nya. Nah, setelah kita lap dengan tisu tersebut, tentunya si tisunya dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya baru kita menggunakan WC tersebut. Nah, itu hanya sedikit pengetahuan. Belum lagi banyak ya. Tentunya di mal-mal itu nanti akan ada biasanya ada tempat-tempat sampah di setiap berapa meter, atau mungkin ada aturan. Kalau kemarin ada aturan menggunakan masker, tapi sekarang penggunaan masker itu sudah dicabut. Ya. Oke, selanjutnya, nah, apabila kita berbicara mengenai kebersihan, tentu akan banyak sekali hal yang berkaitan dengan kebersihan, ya. Kebersihan yang tadi di rumah, di sekolah, di tempat kerja maupun di tempat umum. Apa sih indikator kebersihan dalam berperilaku hidup bersih itu? Yang pertama yang harus kita terapkan yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir, dan pastinya apabila ada sabun, gunakanlah sabun. Kegunaan sabun itu apa? Kegunaannya untuk menghilangkan kotoran dan kuman yang ada di tangan. Gunakan air yang mengalir. Kenapa harus menggunakan air mengalir? Karena air mengalir tidak hanya di situ, kalau kita di tempat itu kita masukin tangan, otomatis kan si kotorannya masih ada di situ. Nah, apabila kita gunakan air yang mengalir, otomatis sabun dan kotorannya pun ikut terbuang. Ya. Yang kedua, indikator kebersihan yaitu kita harus menggunakan air bersih. Air yang bersih itu air seperti apa? Ya. Air yang bersih itu tidak hanya tampak seperti bening saja, gitu ya. Air bersih itu kegunaannya atau berbeda-beda kegunaannya, gitu ya. Air bersih belum tentu bisa digunakan untuk minum. Nah, apa sih air seperti apa yang bisa diminum? Tentunya yang pertama air yang bebas dari kuman. Kalau kita menggunakan air galon, nah air galon bisa digunakan untuk minum. Apabila kita menggunakan air keran itu nggak langsung bisa diminum. Tentunya air keran itu harus dididihkan terlebih, ya dimasak terlebih dahulu sampai mendidih ya. Nah, itu untuk minum. Beda lagi untuk air mandi. Kalau air mandi nggak usah dididihkan terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan air hujan, air sumur, ataupun air pump. Ya. Selanjutnya, indikator kebersihan yang ketiga yaitu menggunakan toilet serta menjaga kebersihannya. Nah, menggunakan toilet itu sama pemanfaatannya, sama cara bersihkannya, baik di rumah, sekolah, tempat kerja maupun di tempat umum. Setelah kita masuk ke kamar mandi, lebih baik kita siram-siram terlebih dahulu. Begitupun setelah kita menggunakan toilet tersebut, kita harus atau wajib menyiram, gitu ya, sampai bersih. Nah, selanjutnya apa sih cara kita menumbuhkan kesehatan, kebersihan dan kesehatan itu? Caranya dengan rutin berolahraga. Siapa yang suka berolahraga? Saya, Bu. Oke. Biasanya kita sekolah itu kan hari Senin sampai Jumat, di situ pun ada pelajaran olahraga. Nah, itu minimal sehari dalam seminggu. Nah,
Selain itu, kita ada waktu di hari Sabtu dan Minggu yang bisa kita gunakan untuk berolahraga. Berolahraga itu nggak harus selalu keluar rumah. Di rumah pun bisa bangun tidur, kita duduk sebentar, kita gerak-gerakan badan. Gitu ya. Oke, selanjutnya indikator kebersihan dalam penerapan hidup bersih sehat yang kelima yaitu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kalau dulu ada yang namanya 4 sehat, 5 sempurna. Ada yang tahu? Tahu. Apa itu? Satu makan karbohidrat berupa Protein. nasi dulu. Karbohidrat berupa nasi, roti, atau kentang. Gandum. Gandum. Oke, pintar. Yang kedua, selain nasi, 2. Satu nasi, 2 lauk, pauk, ikan, ayam, tempe, tahu, gitu ya. Itu nasi, 2 lauk pauk, 3 sayuran. Sayuran itu bukan berarti kuahnya banyak. Kalau bikin mie, dikuahin banyak bukan berarti sayuran. Sayuran itu yaitu tumbuhan alami. Ya. Seperti apa? Wortel, sayuran hijau, bayam, kangkung, dan sebagainya. Yang keempat, memakan buah-buahan. Siapa di sini yang nggak suka buah-buahan? Senangnya? Andika, Bu, Andika. Nggak bisa aja nih. Parah. Oke, buah-buahan itu dan sayuran berguna untuk melancarkan metabolisme tubuh. Jadi yang nggak suka buah-buahan, yang nggak suka sayuran, biasanya buang airnya pun susah. Ya. Dan yang terakhir, minumlah susu. Untuk apa? Untuk pertumbuhan kamu. Tumbuhnya enggak ke samping, tumbuhnya ke atas. Jadi nambah tinggi. Susu juga berguna untuk tulang kita agar kuat. Oke, selanjutnya yang terakhir. Bukan yang terakhir. Selanjutnya indikator keberhasilan PHBS yang ke-6 yaitu hindari kebiasaan merokok. Nah, apabila di SMP kita belum diperbolehkan untuk merokok. Jangankan di luar, jangankan di lingkungan sekolah itu ada aturannya. Apabila merokok nanti akan kena sanksi. Dipanggil ke ruang BK. Iya. Itu di dalam sekolah. Di luar pun apabila ketahuan pasti akan mendapat sanksi. Oke, lanjut indikator keberhasilan. PHBS yang selanjutnya yaitu membasmi sarang nyamuk. Nah, nyamuk demam berdarah atau Aedes aegypti bisa menimbulkan penyakit demam berdarah dan itu sangat mengancam jiwa. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga kebersihan dan membasmi sarang nyamuk. Caranya dengan apa? Kita membuang air-air yang menggenang di rumah. Nah, terus rajin membersihkan rumah. Selanjutnya, kalau ada waktu senggang, kita semprot-semprot rumah dengan obat anti nyamuk. Oke, indikator keberhasilan PHBS selanjutnya yaitu memakai masker pada saat keluar rumah. Nah, di pandemi yang kemarin kita diharuskan untuk menggunakan masker. Nah, sekarang anjuran memakai masker itu sudah dicabut. Karena masa pandemi sudah lewat, tapi tetap orang yang merasa dirinya tidak sehat, seperti ibu nih. Kalau di rumah ibu nggak pakai masker, tapi apabila ibu keluar rumah, bertemu dengan orang lain, alangkah lebih baik kita menyadari kalau kita sedang tidak sehat, kita harus menggunakan masker. Selanjutnya, menjaga jarak fisik dari orang lain itu apabila kita dalam keadaan tidak sehat. Kalau sehat sih nggak apa-apa. Dan indikator keberhasilan PHBS yang lain yaitu memelihara kesehatan mulut dan gigi dengan cara apa tadi? Menggosok gigi minimal
2 kali. Dua Dua kali. kali maksimal 3 kali. 3 kali dan masing-masing dilakukan setelah Makan. Selanjutnya, kenapa kita harus menerapkan pola hidup bersih sehat? Karena pola hidup bersih sehat itu bisa bermanfaat bagi siapa ya? Terutama bagi kita sendiri. Untuk apa sih? Yang pertama, mencegah penyakit infeksi. Apabila orang yang tidak pernah mandi, apa yang akan terjadi? Bau. Bau. Mungkin juga lebih parahnya akan terkena penyakit kulit, kurap, kudis, kutu air gitu ya. Nah, oleh karena itu mandi harus menggunakan sabun. Yang kedua, mendukung produktivitas. Bu, apa sih mendukung produktivitas? Setiap hari kita belajar, ya kan? Kamu sekolah, Iya. ibu bekerja, itulah produktivitas gitu. Itulah produktivitas kita. Nah, bagaimana kalau kita sakit? Tentunya kalau kita sakit akan mengurangi produktivitas kita. Kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa kerja, keluar rumah nggak bisa, gitu ya. Mau bangun juga lemes, nah, gitu. Apabila kita tidak menjaga kesehatan. Selanjutnya apa sih manfaat dari kita menjaga hidup bersih sehat itu? Kita bisa tumbuh kembang, mendukung tumbuh kembang kita. Apabila kita rajin makan buah-buahan, sayur-sayuran, minum susu, itu mempercepat perkembangan pada usia-usia yang masih bisa tumbuh kembang. Oke. Selanjutnya manfaat penerapan hidup bersih sehat yaitu melestarikan kebersihan dan keindahan. Ya kan? Kalau rumah kita, kelas kita, lingkungan kita kerja atau di tempat umum kita menjaga kebersihan, jauh dari sampah, tentunya akan terlihat indah. Oke. Nah, karena kalian sebagai pelajar, apa yang harus kalian lakukan? Bagaimana cara penerapan hidup bersih sehat di sekolah? Yang pertama, Buang sampah. ini ada nih, dilihat di PowerPoint. Gunakan masker. masker apabila kalian dalam keadaan sakit. Begitupun kita yang ingin menjaga kesehatan. Kita pun bisa menggunakan masker secara kesadaran diri. Yang kedua, ini nih. Mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi kan di sekolah itu udah ada keran-keran ya. Di setiap pojokan tuh. Di depan ruang guru ada. Di depan ruang TU ada. Air yang mengalir ataupun di setiap toilet. Nah, apabila kita waktunya istirahat, lebih baik kita cuci tangan dulu. Kalau tidak ada sabun, lebih baik pun itu kamu bekal sabun kecil dari rumah. Oke. Bagaimana cara penerapan hidup bersih sehat di sekolah yang lainnya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ibu sih masih perhatikan tuh ya kalau di sekitaran kantin. Padahal jarak tempat sampah cuma 2 langkah dari tempat kamu duduk. Siapa yang ngerasa itu masih buang sampah sembarangan? Ada ya tentunya. Saya itu, Anika Evanusa itu. Ya, besok lusa tidak ya. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan tidak indah, banyak penyakit, kotor, nanti akan mengakibatkan banjir. Oke. Selanjutnya menjaga kebersihan toilet. Apalagi kalian toilet bersama di sekolah. Jaga bersama. Lalu ikut aktif olahraga, piket kerja bakti di kelas, dan mengkonsumsi makanan sehat. Jangan mentang-mentang di sekolah ada jajanan mie aja terus yang kamu konsumsi. Oke, sampai sana ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ya, oke. Untuk tugas minggu depan, Ibu mau ngasih tugas, kamu tulis yang sudah kita pelajari tadi ya. Kita kan tadi sudah bahas mengenai bagaimana sih penerapan hidup bersih di rumah dan sekolah.
kalian di rumah dicatat apa saja yang Iya, Bu. tadi Ibu ungkapkan. Penerapan hidup bersih di rumah, catat ada berapa yang kamu lakukan setiap hari. Penerapan hidup bersih di tempat umum, ada berapa yang kamu tahu. Oke? Bisa dilaksanakan? Bisa, Bu. Oke. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke. Sepertinya waktu belajar hari ini sudah berakhir. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali dalam layanan selanjutnya, tentunya dengan materi yang berbeda, gitu ya. Apabila ada yang mau Bu. ya, nanti Zoom kita lagi. ketemu lagi di kelas ya. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, kalian boleh langsung ke kantor atau kita dimanapun lah kita ketemu, kamu tanyakan pada Ibu. Oke, mengerti? Ngerti. Oke, sekian yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila dalam pertemuan kali ini ada yang kurang berkenan. Semoga kalian bisa mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu.